Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Pagi Bu, baik. Pagi Bu. Sehat. Wajahnya cerah-cerah. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Oh, silakan ya, Mas Darto. Coba Mas Darto dipimpin untuk berdoa, Mas Darto. Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan pagi hari ini menuju pembelajaran Bu Santi, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kegiatan pada kesempatan pagi hari ini diberikan kelancaran. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, terima kasih Mas Darto. Semoga dengan awalan doa kita semua dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan hasil yang maksimal. Oke, sebelumnya saya akan mengecek dulu kehadirannya karena kita ini masih suasana Lebaran. Saya takutnya nanti masih ada yang pengen liburan. Ya, coba saya sudah share absensinya pada Google Classroom, tapi saya akan cek dulu ya. Ini yang hadir Mas Lukman sudah ada, Mas Teguh hadir ya, Mas Irham hadir, Mas Kamari hadir, Mbak Ella hadir dan Mbak Indah juga hadir. Ini masih kurang siapa ya yang belum hadir ya? Saya harap yang belum hadir ada Mas Manto juga ya. Saya harap kita tunggu saja, semoga mereka itu ya Mas Haryanto, monggo. Ya Bu. Ya, kenapa Mas Haryanto kok terlambat Mas Haryanto? Siap Itu absen. jalannya? Ya, Mas Manto. Sudah sehat Mas Manto? Ya, oke. Ya. Kali ini, coba ingat-ingat hari ini tanggal 20 Mei. Apa itu anak-anak? 20 Mei, ada apakah di hari ini? 113 tahun yang lalu. Ayo, mana nasionalisme kalian? Kebangkitan nasional. Oh, hari kebangkitan, pinter sekali ya. Di hari kebangkitan nasional ini dengan tema mari kita bangkit ya, karena negara kita masih dalam suasana pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun melanda negeri ini ya, dan kalian sendiri dampaknya harus belajar dari rumah, daring dan lain-lain yang tentunya banyak tantangan. Mari kita tetap semangat, tetap bangkit dari permasalahan yang ada ini, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Kita ingat kembali jasa-jasa pahlawan di area kebangkitan nasional. Dengan semangat itu mereka bagaimana kita sebagai pelajar untuk bisa kembali mengenang jasa-jasa mereka dengan belajar, tentunya belajar sungguh-sungguh di suasana apapun dan di kondisi apapun. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi, masih melanjutkan materi kita yang kemarin. Nah, ini saya takutnya kalian sudah libur selama kurang lebih 1 minggu. Kalian harus mengingat kembali ya materi perangkat lunak pengolah angka. Tapi pagi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang grafik dan diagram. Ya. Coba ada yang tahu apa itu grafik dan diagram? Kenapa kalian butuh grafik dan diagram? Ayo, coba ada yang mau menjawab. Biar mempermudah cari data, Bu. Mempermudah cari data, Mas Teguh. Ya, mungkin ada pendapat lain. Ayo Mbak Indah, mungkin mau menyampaikan? Ya, Mas Kalau grafik itu kita jadi mudah membacanya, Bu. Membaca data itu lebih mudah. Jadi lebih mudah. Mungkin ada yang lain lagi. Ya, jadi di sini begini ya. Kenapa kita perlu menentukan grafik? Kalian lihat berita-berita tentang perkembangan COVID-19.
Ya, biasanya dimunculkan dengan bentuk grafik bagaimana peningkatan, bagaimana tingkat kesembuhan. Itu kalau kalian lihat di informasi yang terkini ya. Kemudian kalian sendiri mungkin di pelajaran matematika kalian juga ada materi bagaimana membuat diagram. Nah, di mana kalian ada mengenal diagram batang, diagram garis, ada diagram lingkaran dan macam-macam. Lah, itu semua itu dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang berbentuk laporan hasil penelitian pada umumnya. Karena di dalam Excel kita bisa membuat tabel-tabel tentang hasil penelitian. Ya, kemarin kalian sudah mengenal fungsi logika, sudah mengenal bagaimana fungsi aritmatika dan penyajian data dalam bentuk tabel dengan perhitungan yang lengkap. Lah, outputnya di sini yang terakhir yaitu dikeluarkan dalam bentuk diagram. Oke, anak-anak, saya lihat kalian masih kurang semangat. Ayo semangat paginya. Kita lihat video berikut dulu. Kita ikuti gerakan yang ada pada tampilan video. Saya share screen terlebih dahulu. Ya. Share. Belum keluar ya Bu ya? Ya, masih proses. Sebentar ya Mas. Sabar ditunggu. Iya. Sudah tampil di layarnya? Masih proses? Bu, proses. Ya. Oke. Semuanya ada tangannya diletakkan di depan wajah kalian ya. Kemudian ikuti gerakan video yang ada pada tampilan layar. Sudah muncul di situ semuanya, Mbak, Mas? Sudah, Bu Guru. Ya, oke. Siap ya, dua telapak tangan ada di depan muka kalian semuanya. Ya, kita putar. Ya, diikuti ya, sambil diikuti gerakannya ya. Tidak ada gambarnya, Bu. Tidak ada gambarnya. Waduh, jaringan kamu masuk mungkin. Hanya layar hijau saja. Hijau saja, layar hijau saja, Bu. Oke, saya ulang. Bu Guru, saya masih belum bisa absen ini, Bu Guru. Oh ya, Mas. Nah, oke. Masih belum. Nah, ini ternyata saya kendala jaringan. Oke, senamnya kita pending dulu ya. Oke, ini yang baru masuk. Siapa lagi? Wah, ternyata masih belum lengkap kembali. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Kalau gitu, karena ini kita terkendala jaringan, videonya tidak bisa tampil sempurna. Maaf ya anak-anak ya. Tapi semangat tidak ini pagi ini. Ayo. Kita lanjut ke materi kita. Semangat, Bu. Semangat, Ya. Bu. Materi kita pagi ini yaitu tentang grafik dan diagram. Sudah muncul belum tampilan layar saya? Belum, Bu. Masih belum juga? Dereng. Tapi saya yakin karena saya sudah share materinya di dalam Google Classroom, tentunya kalian sudah membuka. Saya di sini hanya mengingatkan. Karena apa? Kalau tidak saya share di Google Classroom, saya takutnya seperti ini. Kita saat meet ada gangguan jaringan, kita tidak bisa saling melihat. Tapi dengan kalian membaca di Google Classroom, kalian sudah tahu di situ materinya tentang bagaimana sih membuat grafik ya. Jadi di dalam Google Classroom kemarin sudah saya share, kemudian saya sudah ingatkan untuk membaca modul yang sudah saya sampaikan di situ. Kemudian kalian juga sudah saya pandu dengan tampilan slide presentasi yang ada di Google Classroom juga. Dan mungkin kalian yang sudah membaca, mungkin ada pertanyaan ya. Karena di sini saya tidak bisa menampilkan. Ini saya tidak tahu jaringan internet saya atau laptop saya ini yang trouble. Karena kemarin sempat jatuh laptopnya. Untung datanya selamat semua ini. Bu Guru nangis karena kemarin tuh jatuh laptopnya itu. Ya, oke anak-anak. Karena kalian sudah membaca modul yang saya share di Google Classroom, oke, kalau begitu untuk kalian mau bertanya
atau mau diskusi, kita akan ke Google Classroom terlebih dahulu sebelum nanti kita kembali lagi bertemu di ruang meet yang sama ini untuk tentunya di akhir nanti ada kuis, makanya jangan pada melarikan diri loh, karena biasanya itu kalau saya ngajar kelas sebelah jam terakhir itu ada yang izin ke belakang Bu, tasnya sudah di luar ternyata atau enggak bawa tas pulang, kadang-kala tuh saya sampai gimana itu loh ya. Oke anak-anak ya, siap ya, kita gabung di Google Classroom ya, kita diskusi di situ. Ada pertanyaan silahkan di kolom komentar seperti biasanya. Yang belum bisa absen nanti juga presensinya di kolom komentar saya perbolehkan, kalau tidak bisa di link presensi yang sudah saya sampaikan. Oke anak-anak, sampai ketemu di Google Classroom. Di share yang Google Classroom-nya Bu. Ya ini baru saya cari. Baru saya cari, sudah saya buka. Tampil tidak Mas Teguh? Belum. Kenapa ya tidak mau ya? Bentar, coba saya share ulang. Saya share ulang. Anak-anak, kemarin saya harusnya itu Windows atau enter atau screen ya? Saya kok lupa anak-anak. Windows mawon Bu. Windows mawon. Oh ya, jendela berarti ya. Oke. Ya, ini saya share. Ya. Sudah muncul Mas ya di situ? Sudah ya. Bu. Oke, yo silahkan kalian tadi, yo Manto atau siapa yang belum bisa absen tadi? Ya, saya Bu, tapi saya sudah ngirim di komentar Ibu. Oke, ya ini kita lihat ya. Silahkan pertanyaannya di-share di situ ya. Ini tidak saya close juga, jadi kita sambil ngomong sambil kita ada di kolom komentar ya. Mantap kamar ini.
Untuk grafik penempatannya di mana? Bisa ditempatkan pada ya, oke anak-anak. Untuk tugasnya nanti kalian kerjakan, jangan lupa ya di situ. Kemudian kalau sudah seperti biasa diupload di link Google Drive yang sudah yang foldernya sudah Ibu buatkan seperti biasanya ya, diberi nama dan itu tugas keberapa. Berarti kalau ini berarti tugas untuk yang ketiganya ya. Oke. Sekarang kita kembali ke diskusi di Google Meeting ya. Kita lupakan sebentar Google Classroom-nya, kita kembali ke diskusi Google Meet. Ya, oke anak-anak. Coba tadi setelah mencoba, tadi Mas Darto bertanya dan sudah saya jawab di situ ya di Classroom, di mana saya harus membuat grafiknya. Jadi grafik itu kalian bisa membuatnya masih dalam satu lembar kerja atau satu sheet yang sama dengan tabel data sumbernya, atau bisa juga kalian buat pada sheet berikutnya atau sheet yang lain. Ya. Jadi tidak harus terpancang di satu halaman dengan data sumber ya, tapi bisa di sheet berikutnya. Jelas ya Mas Darto ya? Sudah bisa tadi Mas Darto mencobanya ya? Untuk buat saya lihat Mas Darto sudah membuat diagram lingkaran ya. Atau mungkin Mbak Ella sudah mencoba buat tabelnya menggunakan diagram apa tadi? Sudah mencoba sebentar? Sudah Bu, pakai diagram batang. Wah, pakai diagram batang. Oh iya anak-anak, jangan lupa kalau nanti kalian sudah selesai membuat diagramnya, jangan lupa untuk memperindah tampilan ya. Jadi di situ biar tampilannya menarik, diagram batang, entah itu diagram garis, entah itu diagram lingkaran, dibuat warna-warni yang menarik, yang bisa membedakan, yang orang akan membaca dengan jelas. Karena tujuan dari buatan diagram itu adalah untuk memperjelas tampilan data yang ada, sehingga orang membaca itu akan lebih paham. Oh, ternyata warna merah ini untuk yang A, warna biru yang B, warna hitam yang C misalkan. Dan jangan lupa ya, dalam buat diagram itu, kalau warnanya itu sudah merah, jangan tulisannya juga nanti merah, nanti tidak kebaca. Jadi sesuaikan sehingga lagi-lagi pembaca, karena nanti yang membaca bukan hanya kamu, tapi orang lain. Kalian nanti di SMK
kelas apa di kelas 12 itu nanti ada sebuah proyek akhir yang buat laporan lengkap, baik dengan programnya, dengan aplikasi yang dibuat, tentunya juga ada database-nya, ada yang membuat tampilan dengan tabel dan lain-lain. Ini bisa bermanfaat nantinya ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk informasi, tapi nanti akan sangat bermanfaat di pembelajaran yang lain. Nanti pelajaran matematika kalian tidak perlu lagi misalkan saya harus saya pakai menulis pakai pensil atau pakai menggambar pakai ballpoint, tapi kalian bisa menggunakan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk kuis. Siapkan kuisnya, handphone kalian. Nah, silahkan masuk ke Quizizz, ke quizizz.com ya, di mana di situ Ibu sudah menyampaikan linknya di Google Classroom. Kalau kalian kesulitan, silahkan klik di situ ya anak-anak ya, untuk kuisnya. Ya, sudah semua sambil buka ke Classroom-nya. Kalau kalian kesulitan, di situ sudah ada linknya yang bisa diakses. Ini semoga internetnya berpihak pada saya. Kalau tidak berpihak lagi, wah berarti pagi ini saya sungguh-sungguh menangis ini. Ya oke, sudah siap semuanya? Belum Bu. Iya, saya tunggu. Nah, ketik Quizizz, kodenya 4123 5498. Ya. Saya klik, sudah ready semuanya, saya klik start. Ya, saya start game. Oke. Halo. Ya, lanjut lagi. Wah, siapa ini rekornya ini? Siapa Bu yang juara Bu?
Iya, yang juara kita lihat hasilnya. Oke. Wah, ini Mas Darto kayaknya tadi. Bentar ya. Oke. Sip. Ya, oke. Iya, kita lihat tampilannya ternyata Mas Dato yang juara 1 kayaknya. Iya, oke ya, anak, oke. Mana Bu hasilnya Bu? Nggak kelihatan. Nggak muncul lagi di hasilnya ternyata. Wah, saya betul-betul ini jaringan internet saya betul-betul wah ini ya mana ya? Question. Aduh. Wah. Tadi James Bond siapa ya? James Saya Bond Bu. siapa? Saya. Siapa? Oh, Mas Manto, James Bond. Ya, Mas Manto ternyata yang peringkat 1, kemudian ada Mas Darto. Oh, kenapa James Bond? Kamu idolanya James Bond ya, Manto ya? Oke. Anak-anak, oke, karena kita hampir selesai dengan pertemuan hari ini, kesimpulannya dengan kita mempelajari grafik ini akan membantu kita dalam menampilkan pembacaan data. Nah, jadi misalkan nanti kalian membuat sebuah penelitian, sebuah tugas yang ada, itu kalian akan lebih mudah dibantu dalam bentuk tampilan grafik. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya lihat hari ini yang hadir, ini tadi yang terlambat, ayo. Yang terlambat, Heri kemana tadi kok terlambat datangnya? Ayo, ya. Jangan lagi terlambat Mas Heri ya, masih pengen liburan ya. Oh iya anak-anak, masih di suasana Idul Fitri. Bu Santi mohon maaf lahir batin apabila selama saya mengajar kalian banyak tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman anak-anak sekalian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian jangan lupa untuk materi berikutnya kita akan bertemu dengan materi baru yaitu tentang perangkat lunak pengolah presentasi. Kita akan bermain presentasi, bagaimana membuat slide presentasi yang indah. Tentunya kalian bisa sambil mencari sumber-sumber yang ada, kalian cari referensi, di samping nanti juga saya akan seperti biasa share materi bahan ajar saya, modul saya di Google Classroom. Jangan lupa Google Classroom itu bisa dimanfaatkan kapan saja, jadi kalau mau ada diskusi, mana silahkan hidupkan diskusi di dalam Google Classroom. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga diri, nanti walaupun hari ini kayaknya tidak sampai penuh jam pelajarannya, karena kita masih ada lebaran, mungkin hari ini ada yang mau jalan-jalan. Ingat ya, jangan berkerumun, lebih baik kita di rumah saja, kita jaga kondisi karena suasana pandemi yang masih belum kondusif. Oke, terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kita lewat Google Classroom dan jangan lupa tugasnya karena itu nanti terakhir adalah jam 10 malam. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.